Halo teman-teman dan Pak dosen, perkenalkan nama saya Jelita Kamasoa, NPM 12142012001 dari program studi keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya ingin membahas tentang materi pada pertemuan pertama, yaitu sejarah keperawatan jiwa dan tren serta isu dalam keperawatan. Apa itu keperawatan jiwa? Jadi menurut American Nurses Association atau ANA, keperawatan jiwa adalah area khusus dalam praktek keperawatan yang menerapkan teori perilaku manusia sebagai ilmiah dan penggunaan diri sendiri secara terapeutik untuk meningkatkan, mempertahankan, dan memulihkan kesehatan jiwa pada fungsi yang terintegrasi. Menurut WHO, perawat jiwa adalah lulusan dari perguruan tinggi yang diakui dengan spesialisasi dalam keperawatan jiwa. Misalnya, yang pertama, register nurse dengan S1, minimal kerja di rumah sakit 2 tahun. Yang berikut, register nurse dengan S1, dan pasca sarjana dengan linear spesialis keperawatan jiwa. Sejarah keperawatan jiwa global. Pada abad peradaban, ada beberapa teori yang mendasari sejarah keperawatan jiwa. Yang pertama, teori Hippocrates yang mengatakan bahwa penyakit gangguan jiwa menggambarkan gangguan 4 komponen cairan tubuh atau hormon, yaitu panas, dingin, kering, dan kelembaban. Yang kedua, Aristoteles yang mengatakan bahwa pikiran dikaitkan dengan hati. Yang ketiga, Galens yang mengatakan bahwa gangguan emosional dan mental dikaitkan dengan otak. Abad pertengahan hingga tahun 1773 dikatakan bahwa gangguan jiwa sama dengan kerasukan setan atau perlakuan manusiawi terhadap orang yang sakit jiwa mengalami kemunduran karena individu yang sakit jiwa dikucilkan dari masyarakat dan dikurung di rumah sakit jiwa atau institusi. Pada abad ini muncul rumah sakit jiwa pertama, yaitu Rumah Sakit Kerajaan Bethlehem yang dibuka di Inggris pada tahun 1403. Diucapkan Bethlehem dikarenakan nama itu menggambarkan perlakuan tidak manusiawi kepada orang dengan gangguan jiwa. Yang berikut, pada tahun 1773 hingga 1956, Clifford Burst tahun 1876 hingga 1943 menulis kisah tentang pengalamannya sebagai pasien mental. Tahun 1910, Emil Kraepelin mendeskripsikan Alzheimer. Tahun 1920, Harris Tex Sullivan yang terkenal pada masa itu dikarenakan mendirikan bangsal untuk klien dengan diagnosa skizofrenia dan menunjukkan dampak positif dari lingkungan terapeutik yang memungkinkan klien bisa kembali ke masyarakat atau komunitas. Menurut Peplau tahun 1956, sejarah perkembangan keperawatan psikiatris juga dimulai pada tahun 1773. Pada masa ini, lobotomi frontal manusia pertama dilakukan pada tahun 1936. Pada tahun 1947, Fountain House, sebuah pusat rehabilitasi psikiatrik untuk klien yang sakit jiwa, didirikan di New York City. Pada masa ini juga fenotiazin diperkenalkan di Amerika Serikat antara tahun 1952 dan 1960-an untuk mengobati gejala utama psikosis, memungkinkan klien untuk lebih responsif terhadap perawatan terapeutik. Perkembangan sejak 1950-an. Pada masa ini, Presiden George W. Bush tahun 2002 memerintahkan untuk mempromosikan peningkatan akses ke pendidikan dan kesempatan kerja bagi orang-orang dengan disabilitas kesehatan mental. Pada masa ini, National Alliance for the Mentally Ill
atau NAMI pada bulan Oktober tahun 2002 menginisiasi untuk mempromosikan dan investasi dalam recovery dan pencegahan orang dengan gangguan jiwa. Abad ke-20 ini, keperawatan jiwa mulai berkembang sebagai spesialisasi klinis dengan studi lanjutan dalam program master dalam keperawatan jiwa. Spesialis klinis dan praktisi perawat memperoleh pengetahuan yang expert dalam perawatan dan pencegahan masalah kejiwaan. Sejarah keperawatan jiwa di Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, tahun 1799, pemerintah kolonial Belanda mendirikan Rumah Sakit Binen Hospital di Jakarta. Tujuannya untuk memelihara kesehatan staf dan tentara Belanda. Tidak ada perkembangan profesi keperawatan pada masa ini. Setelah penjajahan Inggris dan kembali ke tangan Belanda, kesehatan penduduk Indonesia menjadi lebih baik. Pada masa ini juga didirikan Rumah Sakit Stadtverband di Glodok, Jakarta tahun 1819. Sekarang menjadi Rumah Sakit CM, Rumah Sakit PGI Cikini, Rumah Sakit ST Carolus, Rumah Sakit ST Borromeus, dan Rumah Sakit Elizabeth. Pada masa ini berdiri sekolah perawat. Yang berikut masa penjajahan Inggris tahun 1812 hingga 1816. Pada masa ini semboyan kesehatan adalah milik setiap manusia. Masa ini juga upaya memperbaiki derajat kesehatan pribumi merawat orang dengan gangguan jiwa dan tahanan. Yang berikut masa penjajahan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945. Pada masa ini zaman kemunduran dan kegelapan bagi keperawatan. Pemerintahan Jepang mengambil alih pimpinan rumah sakit dan wabah penyakit karena ketersediaan obat. Zaman kemerdekaan. 4 tahun pasca kemerdekaan didirikan rumah sakit dan balai pengobatan. Tahun 1952 berdiri sekolah keperawatan. Tahun 1962 Departemen Kesehatan mendirikan Akademi Perawat. Pada tahun 1985 Universitas Indonesia mendirikan PSIK di FK. Setelah itu berdiri PSIK lainnya di Unpad, UGM, Undip, dan Unhas, dan lain-lain. Tren dalam keperawatan jiwa. Yang menjadi tren dalam keperawatan jiwa yaitu yang pertama, perubahan ekonomi dan perubahan demografi. Pada perubahan demografi, adanya kurang peduli dan banyak lansia yang kesepian. Yang menjadi tren penyakit dalam keperawatan jiwa yaitu penyakit infeksi, dikarenakan penyakit jantung, kanker, dan gangguan jiwa, plus COVID-19. Tren yang berikut yakni perkembangan teknologi. Pada perkembangan teknologi yang sangat cepat, perawat harus punya kemampuan dalam menggunakan komputer, distance learning. Konsumen sekarang sudah punya pengetahuan lewat internet tentang kesehatan dan berbagai penyakit. Konsumen semakin tertarik dan mempunyai pengetahuan tentang promosi kesehatan dan juga pencegahan penyakit. Perawat harus memahami perubahan peran konsumen ini dan juga mempunyai keterampilan yang memadai dalam menolong klien dan keluarga untuk memaksimalkan peran mereka dalam merawat klien di rumah. Adanya organisasi atau gerakan konsumen, misalnya Hearing Voices New York, komunitas peduli skizofrenia. Berikut beberapa hal yang menjadi tren dalam keperawatan jiwa mengenai perkembangan teknologi. Pada gambar ini menunjukkan bahwa informasi disajikan kepada publik melalui layanan publik seperti video, situs web, pamflet, dan iklan. Pada gambar ini terlihat bahwa protes dilakukan oleh The National Alliance for the Mentally Ill atau NAMI terhadap salah satu program televisi populer di Amerika yaitu Wonderland. Hal ini karena dalam satu episode, seorang pria dengan skizofrenia membunuh beberapa orang di Times Square dan setelah itu ia melakukan bunuh diri setelah dirawat. Menurut NAMI, ini dapat menjadi sugestif untuk orang lain melakukan hal yang serupa. Pada gambar ini dijelaskan bahwa Wonderland menerima protes dari NAMI dan meng-off video yang dimaksud.
Pada gambar yang berikut ini, intervensi dengan pendekatan kontak yang dilakukan diimplementasikan secara publik adalah program dari NAMI, yaitu In Our Own Voice, di mana orang dengan gangguan jiwa berbagi tantangan dan pengalaman mereka tentang stigma dan recovery untuk audiens selama 40, 60, hingga 90 menit. Gambar berikut merupakan perkembangan dari recovery. Recovery sendiri merupakan kondisi di mana seseorang yang kambuh dari penyakitnya berusaha untuk kembali bangkit atau pulih. Proses ini disebut proses recovery. Dapat dilihat pada sebuah program yaitu This Is My Breath. Program ini menggunakan teatrikal dan narasi seperti puisi, esai, atau musik yang dibawakan oleh serangkaian orang dengan gangguan jiwa dalam recovery untuk berbagi pengalaman mereka. Pertunjukan berlangsung sekitar 90 menit dengan menampilkan 12 hingga 15 performer dan masing-masing dari mereka tampil selama 5 menit. Yang berikut mental health care change atau perubahan perawatan kesehatan mental. Pada keadaan di mana meningkatnya jumlah gangguan jiwa setiap tahunnya, need to maintain mental health stability, meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang gangguan jiwa, adanya mental health global action program. Yang perlu dilakukan adalah yang pertama perubahan peran perawat, perubahan program pembelajaran bagi perawat jiwa, pentingnya meningkatkan riset atau evidence based. Berikut isu dalam keperawatan jiwa. Isu dalam keperawatan jiwa antara lain kurangnya evidence based, sulit untuk menjustifikasi secara ilmiah tindakan keperawatan, pembagian peran tidak jelas, menjadi perawat jiwa bukan merupakan pilihan. Isu dalam etik pelayanan yaitu tindakan keperawatan yang dilakukan terhadap orang dengan gangguan jiwa ada dua pada saat ini, yakni dikurung dalam sel atau dipasung. Berikut ada ethical dilema pada isu pelayanan keperawatan jiwa, yakni apakah pasien yang berperilaku mengganggu harus dikurung? Kalau hubungan terapeutik sudah selesai, boleh tidak mempunyai hubungan lanjut dengan pasien? Dan apakah pasien psikotik boleh menolak untuk dirawat? Kesimpulan, berkaitan dengan tren dan isu, perawat perlu meningkatkan kualitas pelayanan melalui riset yang mendukung justifikasi untuk tindakan keperawatan atau evidence based, karena pendidikan perawat jiwa harus selalu ditingkatkan.